warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan materi mengenai syarat dapat dijatuhkannya jarimah hudud, qisas, diat beserta takzir. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mamba Hikmah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai syarat dapat dijatuhkannya jarimah hudud. Nah, yang pertama itu ada jarimah zina. Apa itu zina? Persetubuhan yang diharamkan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, baik mereka sudah menikah maupun belum menikah. Adapun syarat-syaratnya yaitu mereka itu sudah balik, berakal, kemudian tidak dipaksa atau diperkosa, kemudian mereka mengetahui bahwa perbuatannya itu telah diharamkan. Nah, kemudian ada pembuktiannya. Yang pertama itu ada kesaksian. Syaratnya apa? Yaitu harus dewasa, Islam, kemudian ada kuat ingatannya, dapat melihat dengan mata kepala sendiri, dan kesaksiannya itu belum daluarsa. Kemudian ada pengakuan itu menjelaskan secara rinci mengenai kejadian tersebut dan harus dinyatakan dalam sidang pengadilan. Yang ketiga itu ada qarinah bukti kehamilan. Kemudian mengenai hukuman jarimah zina itu terdapat pada surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka jilidlah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali jilid, dan janganlah kamu belas kasihan kepada kedua, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Kemudian itu ada jarimah qadzaf. Apa itu qadzaf? Qadzaf yaitu menuduh wanita baik-baik untuk melakukan perbuatan zina. Nah, di sini ada syarat-syaratnya. Yang pertama itu ada syarat bagi penuduh. Syaratnya apa? Yaitu berakal, balik, kemudian tidak dipaksa. Kemudian ada syarat bagi yang dituduh, yaitu Islam, balik, berakal, dan dia itu tidak pernah melakukan perbuatan tersebut. Mengenai pembuktian, yaitu mendatangkan 4 orang saksi, kemudian ada pengakuan dari si penuduh tersebut, dan adanya sumpah apabila tidak ada saksi dan pengakuan. Mengenai hukumannya itu terdapat dalam surat An-Nur ayat 4. Apabila si penuduh itu tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka denalah 80 kali dera, dan janganlah terima kesaksian tersebut selamanya. Sesungguhnya dia adalah orang yang fasik. Nah, di sini kemudian ada jarimah asyurbu. Apa itu asyurbu? Asyurbu yaitu minum-minuman yang memabukkan, baik itu berasal dari perasan anggur, kurma, dan lain sebagainya, yang pada pokoknya itu mengandung unsur memabukkan. Nah, adapun unsur-unsurnya itu ada minuman khamr. Nah, ada tindakan untuk melawan hukum. Nah, kemudian mengenai pembuktiannya itu mendatangkan 2 orang saksi, kemudian ada pengakuan dari si pemabuk tersebut. Nah, kemudian ada qarinah seperti bau minuman, mabuk beserta muntah. Selanjutnya itu ada jarimah pencurian. Apa itu pencurian? Pencurian yaitu mengambil harta orang lain secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Nah, di sini itu ada unsur dan syaratnya. Yang pertama itu adanya unsur pengambilan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Yang kedua itu barang yang dicuri berupa harta. Nah, adapun syarat barangnya yaitu dianggap bernilai oleh syarak, kemudian telah mencapai nisab pencurian, kurang lebihnya itu 1,62 gram. Nah, kemudian barang tersebut bergerak. Nah, barang tersebut milik orang lain. Mengenai syarat bagi pencuri itu dia berakal, dewasa, atas kemauan sendiri. Nah, mengenai pembuktian mendatangkan 2 orang saksi, adanya pengakuan dari si pencuri tersebut. Nah, terus kemudian adanya sumpah. Nah, mengenai hukumannya itu terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 38 yang mengenai laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah kedua tangan mereka sebagai siksa dari Allah. Tindak pidana yang selanjutnya dengan jarimah hudud yaitu tindak pidana perampokan. Perampokan adalah tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan dalam maupun di luar rumah dengan tujuan menguasai harta korban, membunuh korban, atau sekedar meneror korban. Dasar hukumnya yaitu Quran Surat Al-Maidah ayat 35. Pembuktian jarimah hirobah yaitu dengan pembuktian dengan saksi, pembuktian dengan pengakuan. Syarat muharibin yang dikenai had. Yang pertama, terjadi di tempat yang jauh dari datangnya pertolongan. Yang kedua, mereka membawa persenjataan yang dapat digunakan untuk membunuh. Dan yang ketiga adalah mereka datang secara terang-terangan
dan mengambil harta benda dengan cara paksa. Yang selanjutnya adalah jarimah al-baghyu atau pemberontakan. Al-baghyu adalah suatu tindak pidana yang dilakukan baik secara perseorangan maupun kelompok dengan cara pembangkangan terhadap imam atau pemimpin tertinggi seperti kepala negara dengan melakukan perlawanan. Unsur-unsurnya yaitu pembangkangan terhadap imam atau pemimpin, yaitu menentang kepala negara dan berupaya untuk menggulingkannya atau menolak untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua, pembangkangan dilakukan dengan kekuatan, dan yang ketiga adanya niat melawan hukum. Dasar hukumnya yaitu Quran Surat Al-Maidah ayat 33. Yang ketujuh adalah jarimah riddah atau keluar dari Islam atau murtad. Ialah kembali keluar dari agama Islam atau memutuskan keluar dari Islam baik dengan ucapan, perbuatan maupun keyakinan. Unsur-unsurnya yaitu kembali atau keluar dari Islam dan adanya niat melawan hukum. Dasar hukumnya yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 217. Perbuatan riddah diancam dengan 3 macam hukuman, yaitu hukuman pokok berupa hukuman mati, yang kedua hukuman pengganti yaitu berupa taksir, dan yang ketiga hukuman tambahan adalah merampas hartanya dan hilangnya terpidana untuk bertasawuf atau mengelola hartanya. Yang selanjutnya adalah jarimah kisos. Macam-macam kisos ada 2, yaitu kisos pembunuhan yang merupakan hukuman bagi pembunuh dan kisos anggota badan yang merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana melukai, merusak atau menghilangkan fungsi anggota badan dari orang lain. Syarat-syarat kisos bagi pelaku pembunuhan yaitu adanya perbuatan melakukan pembunuhan dengan sengaja. Pelaku harus mukallaf, baligh dan berakal. Pelaku pembunuhan harus mempunyai kebebasan, tidak dipaksa. Syarat-syarat bagi korban yang dibunuh yaitu korban harus orang-orang yang maksum adam, artinya korban adalah orang yang dijamin keselamatannya oleh negara Islam. Yang kedua, korban bukan bagian dari pelaku, artinya bahwa keduanya tidak ada hubungan bapak dan anak. Dan yang ketiga, korban derajatnya sama dengan pembunuh dalam Islam dan kemerdekaannya. Selanjutnya adalah syarat perbuatan pembunuhannya, yaitu 1. Tindak pidana pembunuhan yang dimaksud harus tindak pidana langsung, bukan karena sebab tertentu. Yang kedua, apabila pembunuh tidak langsung, maka hanya dikenakan hukuman membayar diat. Hukuman kisos, yaitu terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 45. Kata diat secara etimologi berasal dari kata wada, yadi, wadian, wadiatan. Bila yang digunakan masdar wadian berarti salah yang artinya mengalir. Jika yang digunakan masdar diatan berarti membayar. Harta tebusan yang diberikan kepada korban atau wali korban dengan sebab tindak pidana penganiayaan. Sedangkan secara terminologi, syariat adalah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh pelaku kepada korban atau walinya sebagai ganti rugi disebabkan jinayat yang dilakukan oleh korban. Pensyariatan hukum diat. Pensyariatan hukum diat itu berdasarkan dalil dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Penerapan hukum diat. Penerapan hukum diat merupakan sebagian dari hukuman yang dijatuhkan oleh hakim atas yang pertama, orang yang terbukti sah menurut hukum membunuh orang mukmin secara tidak disengaja ataupun disengaja. Namun, apabila ahli waris korban merelakan diat tersebut, terhukum dan keluarganya tidak wajib membayar diat tersebut. Yang kedua, orang yang terbukti secara sah menurut hukum membunuh kafir zimmi, orang kafir yang mengadakan perjanjian untuk tidak saling memerangi dengan orang Islam. Yang ketiga, orang yang dijatuhi hukuman karena kisos, pembunuhan atau pelukaan dengan sengaja, tetapi dimaafkan oleh ahli waris korban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya M. Amir Ilham Abdillah, NIM 1802026066. Nah, saya dari kelompok 7 akan menjelaskan soal pengertian jarima ta'zir. Apa sih itu jarima ta'zir? Kita langsung ke pembahasan. Pertama, jarima ta'zir menurut bahasa ialah menurut bahasa berasal dari kata azaro yang berarti menolak atau mencegah, atau kalau dalam bahasa lainnya itu al-man'u warodo itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, kalau menurut istilah itu yang saya mengutip dari beliau, pengertian dari beliau oleh Al-Mawardi, bahwa jarima ta'zir itu ialah hukuman yang bersifat pendidikan atau atas perbuatan dosa yang dibuat oleh si pelaku yang hukumannya ditentukan oleh syara. Jadi menurut istilah pengertian ta'zir seperti itu. Nah, mungkin pengertian dari jarima ta'zir sampai situ aja ya tadi. Saya lanjut ke macam-macam jarima ta'zir. Jarima ta'zir itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada jarima ta'zir hudud dan qiyas, diat yang mengandung unsur subhat atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat, seperti wa'i subhat, pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap anaknya, dan lain-lain. Dan yang kedua itu ada jarima ta'zir yang jenisnya telah ditentukan oleh nas, tapi sanksinya itu dilihat oleh syar'i yang diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, atau mengicu timbangan dan lain-lain. Dan yang ketiga itu ada jarima ta'zir, dan jenis sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terrealisasinya kemaslahatan umat. Nah, itu saya mengutip dari beliau menurut Abdul Qadir Audah. Nah, kalau tadi menurut beliau Abdul Qadir Audah, jarima ta'zir itu dibagi menjadi 3. Sedangkan menurut para ulama sendiri itu ta'zir dibagi menjadi 2. Ada 2 macam ta'zir, yaitu pertama ta'zir yang berkaitan dengan hak Allah. Nah, ta'zir yang berkaitan hak Allah itu segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misal membuat kerusuhan di muka bumi, perzinaan, dan tidak taat pada ulil amri atau pada pemerintah.